ketika takdir tidak sesuai dengan harapan manusia. Pembahasan pertama adalah apa itu takdir. Apa beda qada dan qadar? Karena kalau sudah cerita takdir biasanya terkait dengan qada dan qadar. Asal kata takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Takdir adalah ukuran, takaran. Jadi Allah sudah menetapkan segala sesuatu ini ada ukurannya. Secara bahasa, takdir artinya ukuran, takaran. Sedangkan beda qada dan qadar, ulama terbagi dua. Kelompok pertama mengatakan qada dengan qadar itu sinonim, muradif, sama, nggak ada beda. Dia adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu. Sedangkan menurut mazhab manhaj aqidah Imam Abil Hasan al-Ash'ari, qada adalah iradatullah al-azaliyah, iradatullahil azaliyatu al-muta'alliqatu bil asya', kehendak Allah pada masa alam azali. Masa alam azali itu alam yang tidak berawal sebelum ada waktu. Ada waktu pagi, ada waktu petang, itu setelah ada waktu. Ini sebelum ada waktu dan tempat, sebelum ada ruang. Allah berkehendak. Kehendak Allah terhadap sesuatu pada masa azali itu disebut dengan qada. Sedangkan qadar adalah ijadullahil asya' ala maqadiriha al-muhaddadah. Allah mewujudkannya di alam nyata, itu disebut dengan qadar. Simpelnya, kehendak Allah disebut dengan qada, wujudnya di alam nyata disebut dengan qadar. Qada dan qadar, kedua-duanya adalah ketetapan Allah terhadap makhluk. Oke, selesai pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana, tidak ada satupun yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang menimpa kita, yang terjadi, itu sudah kataba, sudah dituliskan di takdir, ketetapan Allah. Qul, katakan, lan, tidak akan terjadi, yusibana, satu pun tidak ada yang menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pembahasan ketiga, surat Al-Hadid ayat 22. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi, fil ardi, di bumi, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi, tsunami, banjir bandang. Ma asaba min musibatin fil ardi, apapun musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, jatuh, kanker, demam, sakit, mati, illa fi kitab, semuanya sudah dituliskan di kitab. Ada suratan papan kitab takdir yang disebut dengan lauh mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz yang terjaga, terpelihara karena dijaga malaikat. Lauh mahfuz, papan takdir yang terjaga, terpelihara oleh malaikat.
Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, semuanya sudah dituliskan, ditetapkan di kitab. Min qabli an nabra'aha, min qabli an nuzhiraha, sebelum kami wujudkan di alam nyata, terjadi di dunia, sudah ada skrip, skenarionya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, itu bagi Allah yasir, mudah, kecil, sepele, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Yang keempat, hadis tentang iman, Islam, ihsan. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billah, beriman, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, wa rusulihi, rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Ismail, Ibrahim, wal yaumil akhir, hari akhirat, bahwa dunia ini akan kiamat, wabil qadari, ini yang ketujuh, yang keenam, wabil qadari, percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, bahwa semuanya adalah ketetapan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Makna menuliskan di sini menetapkan. Allah sudah menetapkan takdir. Berapa lama? 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir, ketetapan 50.000 tahun. Rufi'atil aqlam, ini pena takdir, ini kertas takdir, sudah tertulis. Rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, penanya sudah diangkat, kertasnya sudah kering. Pena sudah diangkat, kertas sudah kering, tidak bisa diganggu gugat. Yang keenam, pembahasan yang keenam, bahwa manusia ini terbagi kepada dua. Yang pertama musayyar, sesuatu yang memang kita sudah dijalankan. Ini manusia, dia dijalankan. Dia nggak bisa memilih, memang udah dijalankan. Nah, musayyar, dijalankan. Yang kedua adalah mukhayyar. Mukhayyar artinya diberi kuasa untuk memilih. Diberi kuasa untuk memilih. Manusia ada yang musayyar, dipilihkan, dijalankan, nggak bisa milih. Yang kedua adalah mukhayyar, dia diberi kuasa untuk bisa memilih. Saya kasih contoh. Saya mau minum air putih atau minum teh manis. Ini mukhayyar, saya bisa milih. Kalau saya mau, saya minum air putih. Kalau saya mau, saya minta teh manis. Ilham minta teh manis. Saya ada pilihan. Mukhayyar. Saya pakai baju putih atau pakai baju hitam. Saya punya pilihan. Di rumah saya ada baju hitam. Kalau saya mau, saya pakai baju hitam. Malam ini saya pakai baju putih. Pilihan. Saya mau pakai peci merah atau saya pakai peci hitam. Pilihan. Kalau saya mau, saya pakai peci merah. Kalau saya mau, saya pakai peci hitam. Nah, ini pilihan.
Yang berikutnya, poin B, yang nggak ada pilihan. Abdul Somad menjadi orang Sumatera. Ini tidak ada pilihan. Saya menjadi orang Sumatera, dilahirkan oleh ibu saya orang Sumatera, ayah saya orang Sumatera. Ini nggak pilihan. Bukan berarti Allah dulu menyuruh saya memilih. Kau mau jadi orang Sumatera, apa jadi orang Kalimantan, apa jadi orang Eropa, apa jadi orang Australia? Enggak. Ini memang nggak bisa milih. Nah, disinilah perbedaan. Kapan kita dihukum dan kapan kita tidak dihukum. Ada air Zam-Zam. Kemudian ada khamar. Maka saya dikasih telinga untuk mendengar nasihat. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Wal maisir, judi. Wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Rijsun, najis, min amali syaitan, fajtanibu, jauhi. Udah jelas disuruh jauhi. Dan sekarang saya berada di antara dua pilihan. Apakah saya tetap mau minum khamar atau minum air Zam-Zam, air putih? Saya diberi mata untuk melihat berapa banyak orang yang error, yang rusak gara-gara minum khamar. Minum air putih, air Zam-Zam, sehat. Saya diberi akal pikiran. Dengan penuh kesadaran, akal saya mencerna bahwa kalau saya minum ini saya rusak. Kalau saya minum ini saya sehat. Saya diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan, tenaga untuk mengambil, membuka tutupnya, masukkan ke mulut saya. Dan saya diberikan iradat, kehendak. Kalau saya hendak, saya minum. Kalau tidak hendak, saya tidak minum. Ini semua datang dari Allah. Tapi saya diberi kuasa untuk memilih. Ketika pilihan saya tepat, saya memilih minum air Zam-Zam, saya dapat pahala. Kalau pilihan saya salah, saya memilih untuk minum khamar, berarti saya dapat dosa. Di dunia saya dapat hukum, di akhirat saya dapat azab. Nah, ini pembahasan yang keenam, bahwa kita ini ada dalam beberapa hal bisa milih dan ada dalam beberapa hal kita tidak bisa memilih. Masih poin yang keenam. Ada orang dengan penuh kesadaran, dia sehat, dia tidak kurang akal, dia tidak gila, dia minum khamar. Ketika dia sudah minum khamar, dia ditanya, kenapa kau minum khamar? Kata dia, ini takdir Allah. Peristiwa ini terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, hukum dia 2 kali. Hukuman pertama, hukuman minum khamar. Hukum yang kedua, bicara takdir tanpa ilmu. Karena dia sudah diberikan telinga, diberikan mata, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan hati untuk memilih. Kenapa memilih yang haram? Maka kita disuruh Allah memilih. Innalladzina amanu wa amilus salihati, orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang yang kafir dusta ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka jahanam. Maka dia masuk neraka. Pentingnya kita menyadari kapan kita bisa memilih dan kapan kita tidak bisa memilih. Bawa motor, ada kuncinya. Sampai ke tempat tujuan masjid, ngaji, surau, langgar, musola, motornya dikunci. Stangnya dikunci.
Ada rantai besi untuk mengikat ban belakang. Ban depan dikasih gembok. Itu pilihan. Bahwa setelah pulang motornya hilang, na'udzubillah, 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 itu memang sudah takdir. Sudah ketetapan Allah SWT. Kita nggak bisa milih. Ngunci itu pilihan. Masang rantai besi itu pilihan. Menggembok itu pilihan. Tapi setelah berusaha bahwa dia lenyap, itu sudah bukan pilihan. Oke? Paham? 6. Setelah kita paham, lalu proses yang kita lewati menjalani hidup ini adalah yang pertama ikhtiar. Kalau bahasa akidah ahli sunnah wal jamaah namanya al-kasbu wal ikhtiar, usaha. Setelah kita berikhtiar, lalu kita berdoa. Ambil benih padi, ambil benih jagung, cangkol tanahnya, letakkan bibitnya, ikhtiar. Setelah itu malam berdoa, ya Allah, tumbuhkan jagung, tumbuhkan padi, jangan sampai dicongkel binatang, jangan sampai dimakan tikus, jangan sampai hujan lebat, akarnya busuk, jangan sampai dimakan burung, jangan sampai dicuri orang. Ikhtiar, doa. Yang ketiga, tawakal. Setelah kita berikhtiar, kita berdoa, setelah itu kita tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal, maka kita lakukan yang tiga ini. Ikhtiar, setelah ikhtiar kita berdoa, setelah berdoa kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh adalah setelah kita berikhtiar, kita berusaha, kita berdoa, kita tawakal kepada Allah. Ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Ini baru masuk ke judul. Ketika takdir tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang ketujuh adalah sabar. Sabar itu diambil dari nama tanaman. Tanamannya namanya sabar. Sabar, dari kata sabar. Sabar itu apa Pak Ustadz? Ini saya tulis sabar. Tulis sabar di Google. Habis itu pilih image gambar. Ini dia sabar. Sabar. Nampak? Kaktus. Kenapa sabar itu disebut dengan kaktus? Karena kalau kita di gurun pasir haus, kita ambil kaktus, kita peras, kita letakkan minum, pahit. Tangan kita sakit karena berduri, leher kita pahit. Tapi kita mesti menelannya. Kalau nggak kita telan, kita mati, nggak ada air. Jadi sabar. Sabar itu artinya pahit. Berpahit-pahitlah menerima takdir. Ketika takdir tidak sesuai harapan, maka kita disuruh sabar. Menelan kepahitan. Kenapa disebut menelan kepahitan? Kenapa tidak menggenggam kepahitan? Karena pahit itu bukan di sini. Melihat kepahitan, pahit itu di sini. Pahit itu di sini. Kepahitan. Yang pertama kita lakukan adalah pembahasan ketujuh, sabar. Yang kedelapan. Yang kedelapan adalah ridho. Ini di atas sabar. Sabar bisa nahan, bisa tahan, tapi pahit. Di atas itu lagi yang lebih tinggi daripada sabar, namanya ridho.
Ridho. Ridho itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ridho, rela. Ya udahlah, kita relakan ridho. Apa itu ridho? Sururul qalbi bimururil qadha. Sururul qalbi, hati merasa happy, hati merasa senang, hati merasa bahagia. Bimururil qadha, ketika terjadi pahitnya takdir. Wah, ini makam levelnya yang tinggi. Hati merasa senang, merasa happy ketika terjadi pahitnya takdir. Kenapa? Karena keyakinan, karena pengetahuan. Dua itu yang membuat takdir itu menjadi manis. Pertama karena keyakinan, kedua karena pengetahuan. Tahu nggak yakin, pahit. Yakin nggak tahu, pahit juga. Tapi ketika dia yakin dan tahu, maka menjadi manis. Kenapa? Karena yang kesembilan. Kenapa menjadi manis? Karena husnuzon. Husnuzon, berprasangka baik dengan ketetapan Allah. Bersangka baik dengan ketetapan Allah. Orang bisa datang ke kantor atasannya janji jam 7, ketemu jam 8. Kenapa dia tidak marah? Pertama, karena dia takut. Karena ini atasannya. Yang kedua, karena dia bersangka baik. Tidak ada sedikit pun sangka jelek. Bersangka baik. Bahwa rencana Allah jauh lebih indah. Bahwa skenario Allah jauh lebih baik. Bahwa proposal saya ingin begini, tapi Allah lebih tahu. Wah, ini orang yang sudah sampai pada maqam level husnuzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takdir tidak sesuai harapan manusia, maka kalau proses step-step ini kita lalui, kita lewati, insya Allah hati kita lapang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pulang dari Maroko membawa 2 ijazah. Ijazah yang pertama LC dari Al-Azhar Mesir. Ijazah yang kedua adalah MA DESE dari Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah Maroko. Saya inginnya jadi dosen di luar negeri, dosen di Malaysia, dosen di Brunei Darussalam. Tapi ternyata takdir tak sesuai dengan harapan. 2008, pulang 2007, sampai 2008, cita-cita itu, keinginan itu, hasrat itu tak sesuai dengan harapan. Akhirnya pulang ke kampung halaman, ke Riau, ke Pekanbaru. Bulan Agustus, ikut tes dosen bulan September, lulus bulan November, turun SK 2009, lengkap jadi PNS, mengajar. Pada akhirnya tetap juga bisa mengajar ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Sabah, ke Sarawak. Tapi saya ngomong begitu kan di 2025. Waktu di 2008 itu, waktu di 2008 itu Ustadz pada level 7 sabar atau pada level 8 ridho? Saya berada di level 7. Sabar. Pahit. Apa enggak pahit? Ke Malaysia gagal, ke Brunei gagal, ikut tes Jakarta gagal. Gagalnya itu bukan karena kita bodoh.
Lulus kita seleksi berkas. Lulus seleksi tes potensi akademik. Lulus bahasa Arab. Orang tesis kita 300 halaman. Rijalul muwatta' wa sahihain alladhina dha'afahumun nasai fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. 3 profesor guru besar menyidang kita di Maroko. Lulus kita. Pahit memang. Ketika takdir tak sesuai dengan harapan manusia. Apalah yang Ustadz lakukan ketika itu? Ya, saya jalani kepahitan ini. Dan saya tidak menyerah. Ada orang, manusia yang menguatkan saya. Siapa dia? Kawan, sahabat yang menolong saya. Memasukkan saya ke Mazmur untuk mengajar. Memasukkan saya ke kelas internasional untuk mengajar hadis, memasukkan saya ke kelas bahasa untuk mengajar bahasa Arab. Jadi ada teman-teman sejati. Kalau kita menang, kawan ketawa banyak. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan sebar pahit, kita punya teman sejati. Dan tentu saja orang paling dekat adalah ibu. Kata mak, ya rezeki kau di sini. Hujan emas di kampung orang, hujan batu di kampung kita. Lebih enak di kampung kita, kata dia. Lapang dada itu. Makanya mengadunya ke orang. Kalau kita punya orang tua, punya saudara, punya kawan, punya sahabat, itu melapangkan hati kita. Saya menjalaninya begitu. Akhirnya saya jalani, saya mengajar di kampus. Saya pergi ke Rokan Hulu, ke Pasir Pangarayan rutin sebulan sekali, ke Dumai sebulan sekali, ke Tembilahan, ke Rokan Hilir, Bagan Siapi-api, keliling, masuk ke pedalaman. Pada akhirnya, ya saya tetap terbang juga ke Sabah, Sarawak, Semenanjung, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Kedah, ke Brunei sekarang setahun 2 kali, ke Malaysia setahun 2 kali, ke Sabah, Sarawak sekali. Setelah direnung-renung, dipikir-pikir, memang proposal saya itu dibanding dengan rencana Allah jauh lebih indah rencana Allah itu. Jauh lebih indah rencana Allah itu. Kalau mau dituliskan poin-poinnya, indah sekali rencana Allah itu. Makanya hari ini saya tidak pernah saya menyalahkan diri saya. Saya kurang syukur karena saya kurang zikir. Rencana Allah jauh lebih indah. Jadi kunci-kuncinya yang saya sampaikan ini, pemahaman-pemahamannya, ya kita lewati, kita jalani. Ada orang-orang yang menolong, ada orang dekat, sahabat-sahabat. Nanti seperti air, dia akan menemukan alurnya. Air itu ketika hujan datang dari sini. Tapi pada akhirnya ketika air ini ketemu, dia akan menemukan alur. Tapi Ustadz kan ngomong begitu sekarang, tahun 2025. Waktu di 2008 itu Pak Ustadz, 2008 itu gak bisa ngomong. Karena pahit, sedang menelan air kaktus. Gimana mau ngomong, pahit. Nah itu. Jadi kita lewati aja, kita jalani saja. Dan ternyata rencana Allah Subhanahu wa taala insyaallah